Pemirsa, gelontoran bansos di masa kampanye pemilu 2024 terus menjadi sorotan tajam. Kritikan terkait bansos juga muncul dari guru besar Universitas Paramadina yang menyebut bansos sudah menjadi alat politik. Di masa kampanye pemilu 2024, gelontoran bantuan sosial deras mengalir ke masyarakat baik di ibu kota hingga daerah. Bahkan calon legislatif hingga pejabat tak sungkan mempertontonkan aksi bagi-bagi bansos di masa kampanye dengan menggaungkan nama Presiden Jokowi. Kegelisahan pun muncul, suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini, semakin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air. Sivitas Akademika, guru besar, rektor hingga mahasiswa kompak menyoroti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan. Guru besar Universitas Paramadina, Profesor Didin S. Damhuri, bahkan menyebutkan bansos sudah menjadi alat politik. Penggelontoran besar-besaran bansos sekitar 500 triliun dan tersebar selama reformasi namun tidak didukung oleh data kemiskinan. Kondisi ini memperkuat bahwa terjadi proses politisasi bansos untuk kepentingan Pilpres. Terkait hal tersebut, audit investigasi bansos pun dirasa perlu dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan telah membuat komitmen dengan pemerintah untuk mencegah korupsi pada tahapan pemilu 2024. Salah satunya yakni penyaluran bantuan sosial yang disarankan agar tidak ada celah untuk dijadikan sarana politik uang. Sesuai dengan rekomendasi KPK bahwa bansos harus disalurkan berdasarkan data yang valid dan mutakhir. Bansos bukan berupa barang tapi berupa uang tunai yang disalurkan melalui kantor, pos ataupun bank kepada rekening masyarakat yang penerima. Sejatinya anggaran bansos berasal dari APBN yang dipungut dari pajak. Jika ada penyalahgunaan bansos oleh kelompok tertentu guna kepentingan politik, maka tindakan tersebut merupakan korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Guru Besar Universitas Paramadina, Profesor Didin Damanhuri, dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat sore, Prof. Didin dan Kang Ujang. Selamat sore. Selamat sore, Bang David, Pak Prof. Didin. Baik, pertama saya ke Prof. Didin terlebih dahulu. Prof, saya ingin memulainya dari persepsi Anda terkait dana bansos yang nilainya melonjak begitu signifikan, bahkan jika dibandingkan COVID saat ini lebih tinggi. Pandangan Anda seperti apa? Ya, itulah pertanyaan para pengamat publik ya. Kemudian para guru besar yang sekarang ini sudah melebihi 200 kampus bersuara. Bahkan ex-pimpinan KPK ikut bersuara. Tadi kita dengar dalam berita bahwa KPK secara resmi sudah mengingatkan bahwa yang disebut dengan bansos haruslah tunai dan disalurkan lewat pos langsung ke alamat dan nama yang sudah diakurasikan datanya. Ini kan yang terjadi adalah sudah sekian lama ini adalah ada kesan ini adalah bantuan personal. Jadi dari Pak Jokowi gitu. Kemudian di beberapa tempat malahan lebih mencolok lagi ada tanda nomor paslon 02 ya. Dan itu saya kira beredar luas. Maka kalau suara para guru besar sampai ke para pimpinan ex-pimpinan KPK, bahkan KPK sudah mengingatkan bahwa bantuan sosial yang notabene berasal dari pajak rakyat dan jumlahnya sekarang meningkat fantastik, melebihi dari pandemi, di lain pihak tidak tepat sasaran. Ini adalah harus menjadi objek audit investigatif ya dari BPK. Karena ini kalau demikian bisa ada unsur moral hazard yang bersifat koruptif ya. Jadi ini maksudnya bahwa audit investigatif ini kan nanti menyangkut sama dari sisi finansial. Apakah sudah tepat jumlahnya dan tepat sasarankah yang telah disalurkan. Yang kedua adalah audit organisasi.
yang menyangkut bahwa apakah disalurkan langsung di pinggir jalan, bahkan di tempat-tempat lembaga negara, itu tidak, apakah tepat dari Baik. sisi peraturan perundang-undangan gitu. Baik, baik. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau dari kacamata Anda, apa variabel prakondisi yang menyebabkan nilai bansos begitu meningkat? Ya, kalau saya melihat begini ya, setiap menjelang pemilu, ya termasuk menjelang pilkada gitu, biasanya dana bansos itu memang meningkat. Itu dimanapun ya, baik dalam skala nasional maupun skala daerah, kita terkait dengan pilkada. Nah, ini saya melihat ya memang ini menjadi persoalan. Ya persoalannya adalah ya tadi bahwa bansos ya rentan sekali lagi dipolitisasi, itu yang menjadi persoalan. Saya sudah berdiskusi juga dengan banyak kubu ya, artinya kubu 01, 02, 03, itu mereka memang menyepakati bansos itu dibutuhkan oleh rakyat, dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah yang miskin itu. Tetapi persoalannya adalah apakah di situ sudah tepat sasaran, apakah sudah berdasarkan pada data-data yang valid gitu, apakah di situ menguntungkan paslon dan paslon tertentu atau tidak, kan ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu saya melihat ya tentu kalau kita ingin menata bangsa, menata negara, terkait dengan persoalan bansos ini harus ditata dengan baik ya, karena bagaimanapun tadi guru besar bersuara, kalangan akademisi juga membuat petisi, itu kan bagian daripada kepedulian terkait dengan persoalan-persoalan kebangsaan. Nah, salah satu persoalan kebangsaan saya rasa persoalan bansos ini, karena tadi diduga gitu menguntungkan paslon tertentu dan terjadi personalisasi pada bansos itu. Dan saya melihat ya, saya sepakat dengan Prof. Didin ya, bahwa ya semua anggaran negara termasuk bansos ya harus diaudit, itu menjadi sebuah keharusan dan harus terbuka dalam konteks itu, karena bagaimanapun ketika anggaran itu dibiayai oleh APBN, suka tidak suka, senang tidak senang, harus dipertanggungjawabkan di mata rakyat Indonesia. Dan saya melihat ya dalam konteks bansos ini kenapa menjadi polemik, kenapa menjadi masalah ya, karena dianggap menjadi personalisasi bagi Pak Presiden, padahal kita tahu bahwa bansos adalah milik negara. Nah, tentu kita menginginkan ya bansos ini digelontorkan gitu dengan aturan-aturan yang sudah jelas, dengan data-data juga yang valid, dengan cara-cara juga yang baik gitu, dan tadi diawasi secara ketat ya, baik oleh lembaga resmi, BPK maupun BPKP, termasuk kita awasi bersama-sama begitu, agar apa? Agar bansos tersebut tepat sasaran dan memang diberikan kepada yang membutuhkan dan tidak terkait dengan persoalan politisasi tadi. Begitu Bang Davi. Oke, saya kembali ke Prof. Didin. Prof. Didin, kalau tadi kan kita bicara soal pembengkakan atau kelonjakan dari angka bansos tersebut. Bagaimana dengan implementasi bansosnya yang dibagikan di masa-masa kampanye saat ini? Apakah itu tepat sasaran jika kita bandingkan dengan pembagian bansos di masa-masa bencana alam misalnya, Prof? Ya sangat tidak tepat lah. Di pinggir jalan, bahkan di sebuah kantor lembaga negara, gitu kan, dipersonalisasi dan bukan kuasa pemegang anggaran yang normal ya. Ini ada urgensi apa kalau kemudian dilakukan menjelang pencoblosan pilpres dan dilakukan dan diberikan oleh secara personal, seolah ini dari Pak Jokowi gitu. Kan saya menemukan data, ada juga itu satu framing ya, bahwa ini akan terus berlangsung dan bisa berhenti kalau paslon yang lain yang menang gitu loh. Jadi itu saya kira framing seperti ini juga berbahaya. Jadi kalau istilah Pak JK itu bisa merampok suara rakyat itu. Jadi harusnya kan pemilu ini betul murni dari pilihan hati nurani masyarakat kita yang sekitar 205 juta itu kan, yang punya hak pilih. Nah kalau kemudian nanti kemudian ini tidak genuine suara ini dan ada merampok suara gitu, terjadi perampokan suara, apalagi dikaitkan dengan dana bansos yang notabene itu adalah pajak rakyat.
Ini benar-benar urgensinya untuk ada audit investigatif ya. Oke, oke, Kang Ujang, kalau dari pendapat Anda sebenarnya kalau dalam implementasi kemudian pencairan ini kan sebenarnya ranah bansos ini ada di Kementerian Sosial. Nah, implementasinya kita lihat bersama selama ini kementerian yang tidak ada hubungannya bahkan membagikan bansos. Ini sebenarnya siapa yang salah menurut Anda? Ya, ini yang harus ditanyakan ya kepada pemerintah gitu. Apa polanya, sistemnya gitu, skemanya seperti apa. Publik juga harus tahu dan harus jelas begitu. Karena bagaimanapun kan begini, bansos itu bukan hanya di Kementerian Sosial, setahu saya banyak juga di kementerian lain anggaran terkait dengan bansos itu. Tetapi memang kalau kita bicara anggaran bansos ya lebih banyak memang di Kementerian Sosial. Tetapi tadi terkait dengan persoalan kita adalah persoalan data. Saya tuh sering ya menemukan gitu data-data tuh berbeda antara kementerian dengan BPS dengan lembaga lain tuh berbeda-beda. Ini yang menjadi persoalan juga. Oleh karena itu ya ini harus ditata, harus diperbaiki agar apa? Memang manajemen pemerintahan kita ya baik di Kementerian Sosial, di kementerian lain dimanapun ya harus manajerial berbasis kepada kepentingan publik ya, kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kekuasaan dukung-mendukung. Itu yang harus dijaga. Karena bagaimanapun Pak Jokowi ya, Pak Presiden itu kan ingin punya legacy yang baik ya, ingin punya pemerintahan yang dinilai bagus lah, ingin kepuasannya juga tetap tinggi. Maka sejatinya ya pertama ya harus ditata juga soal bansos ini karena bansos ini banyak yang mengkritik, banyak yang mengawasi, banyak yang bicara. Tentu ini harus juga hati-hati Pak Jokowi dalam membagikan bansos, baik terkait dengan data, sistem maupun prosedurnya. Oleh karena itu mana kalau kita bicara tadi ya yang apakah Kemensos, kementerian lain membagi-bagikan, ya ini tugas negara, tugas pemerintah ya, tugas presiden untuk memberikan penjelasan kepada seluruh rakyat Indonesia agar betul-betul bansos ini tepat sasaran dan memang uangnya, anggarannya bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke, Prof. Didin, kemudian kalau dari implementasinya kita lihat selama ini bansos dibagikan secara serampangan, bagaimana bansos itu digelar begitu ya di depan istana siapa saja tanpa melihat datanya apakah ini membutuhkan atau tidak. Ini mengambil bansos dengan senang hati begitu ya. Sebenarnya ini yang mana yang salah? Apakah memang aturannya yang salah atau jangan-jangan yang mengimplementasikan ini tidak paham aturan bagaimana cara mendistribusikan bansos? Pendapat Anda, Prof. Didin, usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, kami lanjutkan dialog kita usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore. Kembali di iNews Sore pemirsa, saya masih dengan Prof. Didin dan Kang Ujang Komarudin. Saya tadi utang pertanyaan kepada Prof. Didin. Prof. Didin, kita lihat implementasi bansos dibagikan secara katakanlah serampangan begitu. Bagaimana kemudian bansos digelar di depan istana, kemudian juga disalurkan secara langsung tanpa melihat data-data apakah dia pantas menerima bansos atau tidak. Sebenarnya pandangan Anda ini masalahnya di mana? Apakah dari sisi aturan atau jangan-jangan yang memberikan ini tidak paham aturan? Ya kalau tidak paham aturan ya nggak mungkin lah. Saya kira sekelas para pejabat tinggi otomatis sebenarnya mereka tahu aturan itu. Jadi ini mengarah ke abuse of power ya menurut saya. Jadi penyalahgunaan kekuasaan untuk menggunakan dana bansos yang berasal dari APBN yang jelas perintahnya menurut undang-undang haruslah disalurkan dengan tepat sasaran, di mana ada nama dan alamat yang jelas. Bahkan tadi KPK tegas mengatakan itu harusnya bersifat impersonal, yaitu disalurkan lewat pos. Nah, jadi kalau prosedur yang sudah sangat aturannya sudah sangat bagus, kalau kemudian sekarang implementasinya tidak sesuai, ya menurut saya ini kan berarti yang bersangkutan tidak comply terhadap peraturan perundang-undangan. Bahasa yang lebih jelasnya adalah ini penyalahgunaan kewenangan. Nah, oleh karena itu kembali bahwa ini harus di audit investigatif ya.
yaitu bukan hanya keuangan tapi juga undang-undangan, apakah comply atau tidak tindakan penyaluran bansos yang disorot ini secara sangat luas ya. Saya kira kalangan guru besar ya, kalangan akademisi, kalangan NGO, kalangan bahkan ex pimpinan KPK, mereka menyampaikan itu dalam rangka untuk menjaga marwah negara ini, saya kira. Bukan like and dislike ya, bukan. Jadi artinya untuk dikembalikan ke koridor demokrasi, koridor peraturan perundang-undangan, dan menjaga yang di depan mata ini bahwa pemilu harus berjalan tanpa tekanan kepada masyarakat dengan misalnya tadi bansos yang diklaim sebagai seolah-olah ini dipersonifikasi, gitu loh. Ini yang harus diluruskan. Dan karena sudah terjadi, maka menjadi wajib ada audit investigatif ya oleh BPK. Oke, Kang Ujang, ada kekhawatiran di masyarakat, jangan-jangan jika bansos ini diaudit, investigasi, jangan-jangan bansosnya ini terhenti begitu, masyarakat tidak bisa menerima bansos lagi. Ada persepsi seperti itu di publik. Sebenarnya seperti apa yang harus dilakukan, Kang Ujang? Ya, intinya pemerintah harus terbuka dalam konteks sebenarnya semua capres-capres sepakat bahwa bansos itu harus jalan karena rakyat membutuhkan. Tetapi dalam konteks ini anggaran negara, maka ya audit itu menjadi sebuah keniscayaan gitu. Jadi sebuah keharusan, nggak bisa juga ditutup-tutupi di zaman yang saat ini yang sudah terbuka gitu ya. Maka ya lembaga negara lain seperti BPK, BPKP itu punya tugas besar untuk mengawal proses demokratisasi. Salah satunya ya terkait dengan audit bansos tersebut. Kalau ada kekhawatiran misalkan masyarakat kalau ada audit terhenti, saya rasa tidak ya, jangan khawatir karena menata bangsa, menata negara, menata pemerintahan itu kan harus mengikuti prosedur ya, skema, format dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Nggak bisa juga katakanlah ketika membagikan bansos yang itu dibutuhkan oleh rakyat miskin, tetapi melanggar aturan atau mohon maaf bahasa saya mengangkangi aturan misalkan seperti itu tidak boleh. Oleh karena itu kita yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa ya mereka berhak untuk menerima bansos itu, tetapi tadi bansosnya tidak boleh dipolitisasi, harus diaudit, harus diawasi, sehingga apa? Sehingga betul-betul kita menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, yang memang pemerintah kepentingannya bukan hanya untuk kepentingan kekuasaan semata, tetapi kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Itu yang harus dibangun ya, bahwa publik hari ini sudah cerdas. Jangan juga tadi ya karena misalkan ada audit lalu terhenti, tidak. Saya rasa paralel saja, bansos silakan diberikan. Yang penting jangan melanggar aturan, yang penting tidak merugikan ya rakyat, tidak merugikan anggaran negara ini. Karena tadi tidak boleh ketika seorang presiden misalkan membagikan bansos untuk kepentingan pribadinya gitu, untuk kepentingan ya misalkan ya partainya atau apapun itu, kepentingannya kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Itulah sebenarnya yang harus kita tumbuhkan, kembangkan ya, sehingga presiden, pejabat negara itu betul-betul berjiwa negarawan, energinya, pikirannya gitu, gagasannya, termasuk perilakunya juga perilaku negarawan. Jadi rakyat Indonesia tidak usah khawatir karena pasti yang namanya anggaran negara harus diaudit, itu pasti, dan itu sebuah keniscayaan untuk menjaga agar tidak ada kebocoran-kebocoran anggaran negara. Apalagi kita ini sedang sulit ya. Hutang kita banyak gitu ya, besar, maka soal bansos ini betul-betul harus kita awasi bersama begitu bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, apalagi bansos ini penting diterima masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Jangan sampai pembagian ini seperti tadi Anda katakan melanggar aturan dan mengangkangi aturan yang ada begitu ya. Terima kasih Kang Ujang Komarudin sudah bergabung bersama kami. Prof Didin juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Anju Sore. Selamat sore, sehat selalu Bapak-bapak.